Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, ini, seru Tetua Agung Klan Dongfang. Setelah mendengar apa yang dikatakan Tetua Agung Klan Simen Imperial, Tetua Agung Klan Dongfang mulai mengerutkan kening. Segera, ekspresinya menjadi sangat tidak wajar. Dia sebenarnya tidak mau bertarung, karena dia tidak ingin menjadikan Dewa Salju Abadi sebagai musuh kekaisaran Dongfang mereka. Lagi pula, bahkan jika mereka bergandengan tangan, mereka mungkin belum tentu bisa membunuh Immortal berambut salju. Dan jika mereka gagal membunuh Immortal berambut salju, dia pasti akan menyimpan dendam. Dengan kekuatan Immortal berambut salju dan sifatnya yang pendendam, dan jika dia menjadi musuh mereka, maka orang-orang dari klan Dongfang Imperial tidak akan bisa berjalan dengan bebas di tanah suci Martialism lagi. Jangankan klan biasa, bahkan jika dia memegang Seal Naga Kaisar, dia kemungkinan besar juga akan menderita bencana, itu jika dia pada akhirnya menemui Immortal yang berambut salju sendirian. Alasan untuk itu adalah, karena Immortal berambut salju terlalu ganas. Selain itu, bagaimana mungkin dia bisa menekan dua tetua agung, para ahli dengan kultivasi yang sama dengannya, yang bisa menahan segel Kaisar Naga? Orang harus tahu, bahwa semakin banyak segel Kaisar Naga, maka semakin kuat kekuatan mereka. Dongfang, kita tidak bisa menonton dengan tangan terlipat lagi. Selain itu, reputasi 4 klan kekaisaran besar akan dirusak oleh Immortal berambut salju hari ini. Bahkan jika 4 klan kekaisaran besar kita tetap ada, kita tidak akan lagi dapat mengangkat kepala kita di tanah suci Martialism. Namun jika kita ingin bergandengan tangan, maka mengandalkan kekuatan segel naga kaisar, serta kekuatan berbagai klan kita mungkin saja bisa membunuh Immortal berambut salju. Dalam hal itu, tidak hanya kita akan bisa menghilangkan musuh besar kita, tapi ketenaran 4 klan kekaisaran besar kita juga akan berkembang lebih jauh, ucap Tetua Agung Klan Beitang. Setelah Tetua Agung Klan Beitang Imperial Klan mengucapkan kata-kata itu, dia melambaikan lengan bajunya, dan mengeluarkan segel Kaisar Naga miliknya. Mengaum. Setelah segel Kaisar Naga terungkap, segel itu berubah menjadi naga yang sangat besar, serta beberapa ratus meter panjangnya. Naga itu menutupi langit seperti awan sihir emas. Naga itu sangat mempesona, dan mengeluarkan banyak kekuatan. Tampaknya aku hanya bisa mengerahkan segenap kemampuanku untuk pertarungan ini, ucap Tetua Agung Klan Dongfang. Segera setelah ini, Tetua Agung Klan Dongfang juga bertindak. Mengaum. Segera, naga lain juga mengaum. Segel Kaisar Naga lainnya juga telah diambil. 4 tetua agung dari 4 klan kekaisaran, semuanya memegang segel Kaisar Naga untuk menyerang Immortal berambut salju. Hehehe. Tepat pada saat Tetua Agung Klan Beitang dan Dongfang Imperial Klan bergabung untuk menyerangnya, mata Immortal yang berambut salju sedikit menyipit. Segera, jejak licik melintas melewati matanya. Kemudian, Immortal berambut salju mulai memaksa membuka jalan dengan persenjataan kekaisaran era kunonya. Tubuhnya berubah menjadi sinar cahaya yang melesat melalui area antara klan Beitang Imperial, dan Tetua Agung Kekaisaran Dongfang Imperial Klan. Dia dalam sekejap sudah tiba di depan Baili Xuankong dan Hong Qiang. Sampah. Dia berusaha menyelamatkan mereka. Melihat pemandangan itu, para penjaga yang menjaga Baili Xuankong dan Hong Qiang bergegas maju, itu untuk menghentikan Immortal berambut salju. Skram, namun sebelum mereka bahkan bisa mencapai Immortal berambut salju, mereka terlempar seperti layang-layang dengan tali yang putus ke kejauhan, itu oleh satu pikiran dari Immortal yang berambut salju. Ketika mereka mendarat di tanah, tubuh mereka termutilasi, dan mereka telah kehilangan semua jejak kehidupan. Chu Feng, sebagai tuanmu, aku memperlakukanmu dengan cukup baik bukan, ucap Immortal rambut salju. Pada saat ini, Immortal berambut salju telah menempatkan Hong Qiang dan Baili Xuankong ke dalam formasi spiritual yang melindungi Chu Feng. Dia telah menyatukan kembali mereka bertiga. Terima kasih senior, balas Chu Feng.
Pada saat ini, Chu Feng dapat berbicara lagi. Namun demikian, dia tidak menyebut immortal berambut salju sebagai tuan. Itu bukannya dia tidak ingin menjadikannya sebagai tuannya. Tapi sebaliknya, itu karena dia tidak berani melakukannya. Wanita iblis ini terlalu berubah-ubah, karena Chu Feng masih ingat adegan dia menggunakannya sebagai percobaan saat itu. Jadi, meskipun dia berani mati untuk menyelamatkannya hari ini, tapi dia masih tidak berani percaya padanya. Anak nakal kecil, mungkinkah kamu masih menyimpan dendam terhadap aku untuk hari itu? Immortal berambut salju melihat melalui Chu Feng, dan kemudian bertanya. Namun selain itu, dia tidak marah padanya. Sebagai gantinya, dia tersenyum dengan senyum yang memikat. Rambut salju, kamu pasti akan terbunuh hari ini. Tepat pada saat ini, 4 tetua agung telah menangkapnya. Tidak hanya itu saja, mereka telah mengepung immortal berambut salju dari segala arah. Selanjutnya, mata mereka sudah memerah, dan niat membunuh mereka melonjak. Orang harus tahu, bahwa orang-orang yang baru saja dibunuh immortal berambut salju adalah pasukan elit for Great Imperial Clan. Tidak hanya banyak di antara mereka yang mampu menjadi kaisar bela diri, tapi 2 dari mereka bahkan telah menjadi peringkat 1 kaisar bela diri dari klan Kekaisaran Simen. Dengan demikian pada saat ini, tetua agung klan Simen Imperial sangat membenci immortal yang berambut salju sampai ke tulangnya. Dia berharap bisa memakan dagingnya, dan meminum darahnya. Namun bahkan jika dia mampu melakukan semua itu, dia masih tidak akan bisa menghilangkan kebencian di hatinya. Aku pernah mendengar, bahwa segel naga kaisar hanya mampu mengungkapkan kekuatan mereka yang sebenarnya, itu jika mereka berempat dikumpulkan bersama. Ini adalah waktu yang tepat. Izinkan aku untuk mengalami kekuatan segel kaisar naga kamu. Tidak, tetapi Emperor Dragon Seal aku, ucap immortal berambut salju. Setelah mengucapkan kata-kata itu, immortal berambut salju mengungkapkan senyum serakah. Kamu benar-benar berani memikirkan segel naga kaisar kita. Dosa kamu tidak bisa dimaafkan. Teriak tetua agung klan Dongfang. Pada saat ini, bahkan tetua agung klan Dongfang Imperial dipenuhi dengan amarah yang tak tertandingi. Segel kaisar naga adalah harta warisan mereka. Mereka adalah dasar dari 4 klan kekaisaran besar. Namun masalahnya, immortal berambut salju benar-benar berpikir tentang merebut mereka untuk dirinya sendiri. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dia toleransi. Dengan demikian, dia harus menghilangkan immortal berambut salju hari ini juga. Bunuh wanita iblis itu. Kita akan melenyapkan kejahatan ini dari tanah suci martialisme kita. Ucap 4 tetua agung sambil menyerang bersama-sama. Atur formasi. Bantu tetua agung melenyapkan penyihir itu. Pada saat ini, 4 klan kepala kekaisaran besar berteriak secara serempak. Siap tuan, orang-orang dari 4 klan kekaisaran besar berteriak secara serempak. Teriakan mereka begitu kuat, sehingga sepertinya bisa menembus langit dan mencapai dunia luar. Setelah itu, dahi semua orang dari 4 klan kekaisaran besar mulai memancar dengan kata kekaisaran. Kemudian, para elit dari 4 klan kekaisaran besar membalik telapak tangan mereka, dan masing-masing mengambil token emas dan menempatkan token mereka ke dahi mereka, itu sambil menunjuk 1 jari pada 4 tetua agung. Wush wush wush. Dalam sekejap, beberapa puluh ribu naga emas kecil melesat melintasi langit, dan mulai memasuki tubuh 4 tetua agung tanpa henti. Pada saat ini, karakter kekaisaran di dahi 4 tetua agung tumbuh lebih cerah dan lebih cerah lagi. Selain itu, kekuatan segel kaisar naga di tangan mereka juga tumbuh semakin kuat. Keempat naga emas menjadi lebih besar, lebih hidup, lebih nyata, dan sisik mereka mulai melayang. Pada saat itu, mereka tampak seperti naga nyata yang bergerak di langit. Bas-bas. Ditindas oleh keempat naga emas itu, persenjataan kekaisaran era kuno yang dikontrol immortal yang berambut salju, yaitu jepitan rambut miliknya, itu juga menjadi semakin lemah. Dan bahkan, cahaya yang dipancarkannya juga mulai tumbuh semakin redup. Rambut salju, kamu tidak bisa membedakan yang baik dari yang buruk. Kamu berani berpikir bahwa kamu bisa menahan 4 klan kekaisaran besar kami sendirian.
Maka hari ini, tidak ada yang harus mengasihani kematianmu, ucap Tetua Agung Klan Simen. Melihat bahwa Immortal berambut salju sedang ditekan, 4 Tetua Agung Klan Kekaisaran yang terhormat akhirnya mulai tersenyum puas. Hahaha, siapa yang bilang kalau Snow Hair itu sendiri? Ucap seseorang. Namun tepat pada saat ini, sebuah tawa terdengar. Kemudian, tombak emas yang panjangnya 100 meter menembus ke medan perang. Tombak itu mulai membantu Immortal berambut salju melawan 4 naga emas. Kamu, ini sebenarnya kamu. Kompas Immortal, mengapa kamu? Seru keempat Tetua Agung. Pada saat ini, 4 Tetua Agung Klan Kekaisaran dibuat terkejut. Alasan untuk itu adalah, karena ada seseorang di dalam tombak emas itu. Adapun orang itu, dia tidak lain adalah Immortal Kompas. Kompas Immortal, bahkan dia juga datang. Seru kerumunan. Meskipun kerumunan tidak dapat melihat Kompas Immortal, tapi mereka dapat mendengar menyebutkan namanya. Biksu yang tak tahu malu, kenapa kamu datang ke sini? Tanya Immortal rambut salju. Dan bahkan, Immortal berambut salju pun bingung saat melihat kedatangannya. Selain itu, dia juga melihat Kompas Immortal dengan wajah permusuhan. Hei rambut salju, sementara kamu diizinkan datang untuk mendapatkan murid, apakah aku tidak diizinkan? Tanya Immortal Kompas dengan senyum berseri-seri. Mendapatkan seorang murid, seru kerumunan. Mendengar kata-kata itu, banyak orang menjadi bingung. Biksu terkutuk. Kamu berencana untuk memperebutkan Chu Feng dengan Immortal ini. Seru Immortal berambut salju yang menyadari niat Kompas Immortal. Begitulah tepatnya. The Kompas Immortal mengangguk sambil tersenyum. Apa? The Kompas Immortal dan Immortal yang berambut salju datang, itu untuk memperebutkan Chu Feng menjadi murid mereka. Ini, seru kerumunan. Mendengar kata-kata itu, banyak orang membuka mulut mereka lebar-lebar karena terkejut. Ini terutama berlaku bagi generasi muda. Mereka semua merasa sangat iri pada Chu Feng. Immortal berambut salju dan Immortal Kompas, status apa yang dimiliki mereka berdua? Itu karena, banyak orang hanya bisa bermimpi tentang menjadi murid mereka. Namun sekarang, 2 orang ini yang tidak pernah menerima murid sama sekali, mereka sebenarnya datang untuk memperebutkan Chu Feng agar dia menjadi murid mereka. Kehormatan macam apa ini? Ucap kerumunan. Namun pada saat yang sama, ada orang yang juga menyadari bahwa, bukan saja kedua dewa ini tidak ingin mendapatkan murid. Tapi sebaliknya, persyaratan yang mereka tetapkan sangatlah tinggi, dan mereka belum menemukan murid yang cocok sepanjang waktu. Namun demikian, Chu Feng sudah pasti memenuhi semua persyaratan mereka. Jika tidak, bagaimana mungkin mereka bisa bersikeras menjadikan Chu Feng murid mereka, dan bahkan mengetahui bahwa mereka akan menjadi musuh dari 4 klan kekaisaran besar? Seru kerumunan. Chu Feng, cepat katakan. Apakah kamu akan menjadi muridku, atau murid biarawan terkutuk itu? Immortal berambut salju bertanya. Chu Feng, meskipun Snow Hair memiliki gelar Immortal, tapi dia sebenarnya adalah wanita iblis. Jika kamu menjadi muridnya, cepat atau lambat kamu akan disiksa sampai mati olehnya. Sebelum Chu Feng bisa menjawab, Immortal Kompas menjawabnya dengan hinaan. Biksu yang kurang ajar, kamu tidak hanya mencuri dari aku, tapi kamu juga sebenarnya ingin merebut murid aku. Dan sekarang kamu bahkan berani mengungkapkan kebohongan tentang aku, dan juga memfitnah reputasi aku, ucap Immortal rambut salju. Immortal yang berambut salju begitu marah, sehingga kulitnya menjadi pucat pasih. Kebencian yang meluap-luap juga sudah memenuhi matanya. Namun bahkan dengan ini menjadi kasusnya, dia tidak menyerang Kompas Immortal. Sama seperti dia, Immortal Kompas juga tidak menyerangnya. Mereka berdua tahu betul, bahwa terlepas dari jenis keluhan dan kebencian apa yang mereka miliki satu sama lain, hanya demi Chu Feng, pada saat ini mereka harus bekerja bersama. Saat ini, satu-satunya musuh mereka adalah 4 klan kekaisaran besar. Rambut salju, jangan berhenti berdebat. Misi kami yang paling penting saat ini adalah untuk menyelamatkan Chu Feng. Apakah kamu punya rencana bagus? The Kompas Immortal mengirim transmisi suara ke Immortal yang berambut salju.
Itu sederhana saja. Aku akan menghalangi keempat kentut tua itu, dan kamu dapat mengambil kesempatan untuk membawa Chu Feng pergi. Namun kamu harus ingat ini, Chu Feng adalah murid immortal ini, kata immortal yang berambut salju. Itu rencana yang bagus. Hanya saja, kekuatan segel naga kaisar semakin kuat pada saat ini. Apakah kamu yakin, kamu bisa melakukannya? The Kompas Immortal bertanya. Yakinlah, Dewa Abadi ini pasti bisa melarikan diri dengan aman. Setelah itu, aku akan datang dan membantai kamu, biksu terkutuk, dan mengambil kembali murid aku, ucap Immortal berambut salju. Setelah Immortal yang berambut salju mengatakan kata-kata itu, rambutnya yang seputih salju mulai bergetar keras lagi. Persenjataan abadi zaman kunonya yang sudah menjadi redup, itu sebenarnya mulai bersinar terang. Dalam sekejap, cahaya dari persenjataan kekaisaran era kunonya benar-benar menaungi cahaya dari 4 naga emas. Menggunakan kesempatan ini, Immortal Kompas mulai melangkah maju. Setiap langkah kakinya sangat dalam. Dengan mengandalkan keterampilan bela diri gerakan yang mendalam, serta pelindung yang disediakan oleh Immortal berambut salju, Kompas Immortal berhasil membawa Chu Feng dan yang lainnya pergi bersamanya, dan menembus pengepungan 4 tetua agung untuk terbang ke kejauhan. Sial, Immortal Kompas itu telah melarikan diri dengan Chu Feng. Setelah menemukan ini, 4 tetua agung segera berbalik untuk mengejar. 4 bajingan tak tahu malu, tidak ada dari kalian yang bisa pergi, ucap Immortal rambut salju. Namun sayangnya, bagaimana mungkin Immortal berambut salju memungkinkan mereka untuk mengejar Chu Feng? Segera, kekuatan persenjataan kekaisaran era kuno miliknya melonjak dengan kuat. Dan kemudian, tak satu pun dari 4 tetua agung yang mampu membebaskan diri darinya. Dengan kekuatan yang tak tertahankan, tidak ada yang bisa menghentikan Immortal Kompas. Meskipun dia tidak mulai membantai kerumunan secara terbuka seperti Immortal yang berambut salju, tapi setelah dia secara serius melukai beberapa ribu orang, maka tidak ada yang berani mencoba menghentikannya lagi. Dan, boom! Setelah ledakan keras, Immortal Kompas menerobos formasi spiritual tak terlihat yang dibentuk oleh 4 klan kekaisaran besar. Rambut salju terkutuk. Aku akan memotong-motong tubuhmu menjadi 10.000 keping. Teriak 4 tetua agung. Melihat Kompas Immortal yang melarikan diri dengan Chu Feng, 4 tetua agung menjadi sangat marah. Mereka mulai mengerahkan seluruh kekuatan mereka untuk menyerang Immortal yang berambut salju, dan mereka berempat berencana untuk menyingkirkannya. 4 tuan jangan cemas. Immortal Kompas itu tidak akan bisa melarikan diri, maka Chu Feng juga tidak akan bisa melarikan diri. Karena hari ini, tidak ada dari mereka yang bisa melarikan diri, ucap seseorang. Tepat pada saat ini, 2 sinar cahaya tiba-tiba saja muncul di depan Kompas Immortal. Mereka adalah 2 pria tua berambut putih. Meskipun mereka berdua sudah sangat tua, tapi mereka memiliki aura yang sangat kuat. Keduanya sama-sama peringkat 4 kaisar marsial. Setelah mereka berdua mendekati Immortal Kompas, mereka segera mengeluarkan persenjataan kekaisaran mereka yang tidak lengkap dan mulai melepaskan serangan ke Immortal Kompas. Selain itu, semua serangan mereka berakibat fatal. Mereka adalah tetua klan Imperial Nangong dan tetua agung klan Simen Imperial kami, seru Nangong Beidou. Pada saat ini, Nangong Beidou mengenali 2 pria tua itu. Kalian berdua juga datang. Bukankah kamu seharusnya bertanggung jawab menjaga klan? Tanya 4 tetua agung. Pada saat ini, 4 tetua agung yang sedang bertarung dengan Immortal berambut salju pun terkejut. Namun lebih dari itu, mereka juga sangat gembira. Jika bukan karena cadangan dari 2 tetua tagung ini, Chu Feng akan benar-benar diambil oleh Kompas Immortal. Kami tidak bisa merasa tenang. Jadi, kami memutuskan untuk datang dan melihatnya. Dan benar saja, keputusan kami untuk datang sangatlah tepat, jawab 2 tetua agung itu. Meskipun kedua tetua agung ini baru saja tiba, tapi mereka berdua sebagai orang-orang dengan pengalaman yang luas, segera tahu seperti apa situasinya. Mereka tahu bahwa Immortal Kompas telah menjadi musuh mereka. Tentu saja, mereka harus membunuh Immortal Kompas. Hahaha, baiklah.
Aku selalu ingin mencocokkan diri aku dengan Tetua Agung Klan Kekaisaran Nangong, dan juga Tetua Agung Klan Simen Imperial. Bagi aku untuk dapat bertarung melawan kamu berdua sendirian, aku bisa dikatakan beruntung. Ucap The Kompas Immortal sambil tertawa terbahak-bahak. Meskipun dia menghadapi mereka berdua sendirian, tapi dia tidak dirugikan. Jika ini terus berlanjut, maka itu tidak akan pernah berakhir. Bahkan kemungkinannya akan ada lebih banyak bala bantuan dari 4 klan. Maka dari itu, aku akan menyerahkan Chu Feng kepada kalian berdua. Bahkan jika kamu mati, kamu masih harus melindungi Chu Feng. Apakah kamu mengerti? Ucap Immortal Kompas. Meskipun Immortal Kompas tampaknya sangat mengesankan, tapi dia sebenarnya diam-diam memberitahu Bai Li Xuankong dan Hong Qiang untuk melindungi Chu Feng. Dimengerti, kata Bai Li Xuankong dan Hong Qiang bersama-sama. Pergilah, ucap Immortal Kompas. The Kompas Immortal langsung melemparkan Chu Feng, Bai Li Xuankong, dan juga Hong Qiang. Pada saat yang sama, dia menghapus formasi spiritual yang immortal berambut salju taruh pada mereka, dan mengembalikan kebebasan mereka untuk bergerak. Kamu tidak bisa melarikan diri, ucap 4 kepala klan. Namun sayangnya, 4 kepala klan kekaisaran besar, serta banyak ahli tingkat kaisar marsial, itu segera mengejar mereka. Seolah-olah mereka telah berjaga-jaga, itu agar Immortal Kompas melepaskan mereka sepanjang waktu. Wush wush. Lebih jauh lagi, pada saat ini, 4 klan kekaisaran besar dan berbagai kaisar bela diri melepaskan banyak serangan fatal. Namun target mereka bukanlah Bai Li Xuankong pun atau Hong Qiang. Tapi sebaliknya, serangan fatal mereka semua ditujukan pada Chu Feng. Ayo ayo ayo, jika kamu memiliki keberanian, datanglah padaku. Untuk menggertak anggota generasi yang lebih muda, apakah kamu semua tidak takut merusak reputasi kamu? Ucap Bai Li Xuankong. Bai Li Xuankong memegang Deathkill Bruise, dan menahan semua serangan dari kerumunan. Setelah itu tubuhnya berbalik, dan dia terbang menuju kaisar marsial yang masuk menyerang. Dengan hanya mengandalkan dirinya sendiri, dia telah berhasil menekan 4 kepala klan, serta 5 peringkat 2 kaisar bela diri. Hong Qiang, terlepas dari metode apa yang kamu gunakan, kamu harus membawa Chu Feng keluar dari sini, kata Bai Li Xuankong kepada Hong Qiang. Chu Feng, ayo pergi, ucap Hong Qiang yang tidak berani ragu. Dia segera membawa Chu Feng bersamanya, dan mulai melarikan diri. Chu Feng, hari ini kamu pasti akan mati di sini, ucap seseorang. Namun sialnya, tidak lama setelah Hong Qiang mulai melarikan diri dengan Chu Feng, 7 kaisar marsial terbang ke arah mereka dari luar formasi spiritual. Mereka semua adalah orang-orang dari 4 klan kekaisaran besar. Meskipun mereka hanya peringkat 1 kaisar marsial, tapi jumlah mereka ada 7 kaisar marsial. Sialan, seru Hong Qiang. Diselimuti oleh kekuatan penindas mereka yang kuat, Chu Feng dan Hong Qiang pun disegel dalam sekejap. Segera setelah itu, 7 peringkat 1 kaisar bela diri mengelilingi Chu Feng dan Hong Qiang dari langit dan tanah. Siapapun yang berani menyentuh Chu Feng, kalian akan dipotong-potong menjadi 10.000 keping. Teriak Bai Li Xuankong. Dia pun segera mencoba berbalik untuk menyelamatkan Hong Qiang dan Chu Feng. Hahaha, sebelum melakukan itu, kamu harus memikirkan dirimu sendiri dulu, ucap 4 kepala klan. Namun sialnya juga, 4 klan kepala klan besar mencibir pada Bai Li Xuankong. Bergabung dengan 5 orang di peringkat 2 kaisar bela diri, mereka mengepung Bai Li Xuankong dan menghentikannya untuk tidak menyelamatkan Chu Feng. Jadi begitu rupanya, mereka sudah merencanakan ini. Ini ternyata dilakukan dengan sengaja, pikir Chu Feng dan mulai mengerutkan keningnya. Dia berhasil mengatakan bahwa, keempat kepala kekaisaran imperial sengaja mengejarnya dari belakang, sehingga Bai Li Xuankong akan pergi dan menghentikan mereka. Namun mereka sebenarnya telah merencanakan untuk menjebak Bai Li Xuankong, dan mencegahnya berada di sebelah Chu Feng untuk melindunginya. Alasan untuk itu adalah, karena mereka sudah menempatkan orang lain di luar. Selama Chu Feng kehilangan perlindungan Bai Li Xuankong, maka 7 peringkat 1 kaisar bela diri akan cukup untuk merawat Chu Feng dan Hong Qiang.
Benar-benar tercela, teriak Bailey Swankong yang juga menyadari apa yang terjadi. Namun sayangnya, dia sudah benar-benar terjebak oleh 4 kepala kekaisaran imperial, beserta 5 orang peringkat 2 kaisar marsial. Pada saat ini, dia tidak punya cara untuk membebaskan diri dari mereka untuk menyelamatkan Chu Feng. Yang bisa dia lakukan saat ini, itu hanyalah menyaksikan 7 peringkat 1 kaisar marsial mengelilingi Chu Feng dan Hong Qiang. Chu Feng sudah ditakdirkan mati sekarang. Meskipun orang itu dengan nama Hong Qiang juga seorang kaisar bela diri, tapi ia hanya seorang kaisar bela diri peringkat 1. Sebagai kaisar bela diri, dia tidak memiliki kekuatan pertempuran yang menantang surga yang mampu melampaui 3 tingkat kultivasi. Hong Qiang pasti tidak mampu melawan 7 orang sendirian. Seru kerumunan yang mulai bersemangat membahas situasi saat ini. Padahal, itu memang benar. Hong Qiang tidak akan bisa melawan 7 orang sendirian. Paling tidak, dia hanya bisa melawan 2 peringkat 1 kaisar marsial. Karena bagaimanapun, lawannya adalah semua orang dari 4 klan kekaisaran besar. Mereka semua memiliki garis keturunan kekaisaran, dan kekuatan tempur yang menantang surga yang mampu melampaui 3 tingkat kultivasi. Maka secara praktis, tidak ada dari mereka yang lebih lemah darinya. Senior Hong Qiang, kamu tidak perlu khawatir tentang aku. Kamu hanya perlu melindungi diri sendiri. Hanya peringkat 1 kaisar bela diri belaka, mereka tidak akan mampu membunuhku, ucap Chu Feng. Pada saat ini, kilat mulai berkedip di tubuh Chu Feng. Auranya telah melonjak dari peringkat 7 Half Martial Emperor, ke peringkat 9 Half Martial Emperor. Meskipun Chu Feng dikelilingi oleh aura setengah kaisar marsial, tapi kekuatannya yang mengesankan sama sekali tidak lebih lemah daripada kaisar marsial. Selain itu, tidak ada jejak ketakutan dalam tatapan Chu Feng. Dia benar-benar tidak takut pada kaisar bela diri. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.